Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Thumma sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan tentang sejarah para nabi. Kenapa kita ngambil sejarah nabi? Ini adalah bagian dari keteladanan dalam kehidupan. Kita mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam dengan kita menggunakan spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan bimbingan dan juga agar diberikan pertolongan maunah untuk membedah masalah ini. Kemudian dari sisi religinya kita selalu mengambil Al-Quran dan Sunnah hadis. Kemudian untuk intelektualnya kita kolaborasi dengan ChatGPT, karena ChatGPT ini sekarang sudah menjadi kebutuhan dunia dalam memadukan antara data dengan validitas tinggi yang bisa dijadikan hasanah keilmuan dan sekaligus bisa dipertanggungjawabkan secara kebenaran dan mendekati kebenaran yang absolut. Hadirin rahimakumullah, kita awali dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita memulai dari obrolan ChatGPT. Mohon penjelasan sejarah Nabi Adam alaihissalam. Ini pertanyaan. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta data yang validitasnya bisa dipercaya dan dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi serta hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang mutlak. Terdiri dari pertanyaannya adalah: 1. Tercipta Nabi Adam dan Hawa. 2. Ada manusia pertama di dunia. Yang 3. Adam membawa dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang 4. Konflik dengan iblis. Yang 5. Dihormati malaikat. Yang 6 adalah kemenangan Adam menjadi penghuni surga yang abadi. Jawab pertanyaan dengan rinci dan detail. Terima kasih. Kemudian kita memulai ChatGPT menjawab. Memori diperbarui. Sejarah Nabi Adam dalam Al-Quran dan hadis memberikan gambaran yang mengenai penciptaan manusia pertama, permulaan dalam membawa ilmu pengetahuan, serta bumi dengan malaikat dan iblis. Berikut penjelasan rinci berdasarkan sumber-sumber tersebut. Yang pertama, nomor 1, terciptanya Adam dan Hawa. Nabi Adam AS diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 28-29, yang artinya 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka persetujuanlah kamu kepadanya dengan bersujud. Kemudian Hawa diciptakan dari Adam sebagai pasangan hidupnya. Hal ini dijelaskan dari surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Hadis juga menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.
Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Adam manusia pertama di dunia. Adam dianggap sebagai manusia pertama dan ia diberi kedudukan tinggi sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Adam adalah asal muasal usul umat manusia dan dari keturunannya umat berkembang. Kemudian yang ketiga, Adam membawa ilmu dasar pengetahuan dan teknologi. Dalam Adam alaihissalam diberi ilmu pengetahuan yang istimewa oleh Allah. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 31-33 menyebutkan bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama benda itu dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ini menandakan awal dari memberi kemampuan berpikir, berinovasi, dan berkomunikasi yang merupakan dasar ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ini menjadi salah satu alasan umat manusia memiliki posisi istimewa sebagai makhluk yang berakal. Kemudian yang keempat, konflik dengan iblis. Konflik antara Adam dan iblis terjadi ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis yang menolak karena merasa lebih unggul, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam pada waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis kemudian memusuhi Adam dan keturunannya, berusaha membujuk manusia agar melanggar perintah Allah. Kemudian yang kelima, dihormati malaikat. Sebagai bentuk penghormatan terhadap penciptaan manusia dan ilmu yang diberikan kepadanya, Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini adalah simbol penghormatan terhadap kelebihan manusia yang dianugerahi ilmu oleh Allah, bukan sekedar menghormati fisik. Surat Al-Baqarah ayat 34 menjelaskan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kemudian kemenangan Adam menjadi penghuni surga yang abadi. Adam dan Hawa awalnya tinggal di surga, namun ditangkap oleh iblis untuk memakan buah dari pohon terlarang, seperti diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 20-22. Karena melanggar perintah Allah, mereka diturunkan ke bumi. Namun setelah bertaubat, Allah menerima taubat mereka dan Adam serta keturunannya diberi kesempatan kembali ke surga sebagai penghuni abadi jika mereka mematuhi perintah Allah di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Teladan dan ilmu dan hasanah ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Adam alaihissalam memberikan banyak hikmah, diantaranya kepatuhan kepada Allah. Ujian Adam di surga mengajarkan pentingnya taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ilmu sebagai keistimewaan manusia. Adam diberi ilmu oleh Allah yang menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia modern. Kemudian kesempatan untuk bertaubat. Kisah taubat Adam menunjukkan bahwa manusia meskipun berdosa selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah dengan bertaubat. Selanjutnya, konflik dengan iblis. Mengingat manusia
mengingatkan manusia tentang godaan iblis yang terus berusaha menjebak untuk manusia ke dalam dosa. Secara modern, pelajaran dari kisah Adam dapat diterapkan dalam pengembangan etika ilmu pengetahuan, menjadi keharmonisan alam, dan memahami bahwa pengetahuan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan manusia dan makhluk lainnya. Semoga penjelasan ini dapat menjadi hasanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan, ada jawaban lain? Tentu berikut adalah perspektif lain tentang sejarah Nabi Adam yang dapat memperkaya pemahaman Anda berdasarkan Al-Quran Sunnah dan berbagai pandangan ulama. Yang pertama, terciptanya Adam dan Hawa. Allah menciptakan Adam dari tanah dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam yang mencerminkan keagungan besar Allah terhadap manusia. Surat Sad ayat 71 sampai 72 menyatakan, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila aku telah menyempurnakannya dan telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka kerelaanlah kamu mendekatinya dengan bersujud. Dalam tafsir modern, penciptaan Adam ini sering dikaitkan dengan teori bahwa manusia sebagai makhluk fisik memiliki unsur-unsur dasar bumi, sedangkan roh manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hawa diciptakan dari Adam bukan sebagai makhluk yang lebih rendah, tetapi sebagai pasangan yang setara untuk menemani dan melengkapi Adam. Seperti tercantum dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang artinya oleh banyak ulama sebagai simbol hubungan yang erat dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Adam, manusia pertama di dunia. Dalam tradisi Islam, Adam adalah manusia pertama yang memulai garis keturunan umat manusia. Pandangan bahwa Adam adalah manusia pertama dan nenek moyang seluruh umat manusia dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 26. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Pandangan ini memperkuat keyakinan umat Islam bahwa manusia berasal dari satu asal-usul yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Dalam perspektif keilmuan modern, kisah ini sering dihubungkan dengan gagasan tentang asal-usul manusia, tapi pendekatan metaforik untuk menjelaskan penciptaan manusia pertama. 3. Adam membawa ilmu dasar pengetahuan dan teknologi. Adam tidak hanya diberi bentuk fisik, tetapi juga dilengkapi dengan pengetahuan yang istimewa. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 31 menyatakan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ini diinterpretasikan oleh banyak ulama sebagai pengetahuan dasar tentang dunia, termasuk cara berinteraksi dengan alam, menggunakan sumber daya alam, dan membangun peradaban. Dari perspektif modern, hal ini dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa manusia dianugerahi kemampuan berpikir logis, berinovasi, dan memahami alam untuk mengembangkan teknologi. Adam dengan pengetahuannya menjadi simbol manusia pertama yang membawa dasar pengetahuan dan teknologi untuk masa depan umat manusia. Konflik dengan iblis. Konflik ini menunjukkan perlawanan antara ketaatan kepada Allah dan kesombongan. Iblis menolak sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih unggul, diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 11-12 menggambarkan, kami telah menciptakan kamu
manusia, kemudian kami bentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dari konflik ini, pelajaran yang bisa diambil adalah bahaya penolakan terhadap perintah Allah, serta sebagaimana iblis menjadi musuh abadi umat manusia dengan terus menggoda mereka untuk melakukan dosa. Yang kelima, dihormati malaikat. Pentingnya sujud malaikat kepada Adam bukan karena wujud fisiknya, tetapi karena penghormatan terhadap kedudukan Adam sebagai makhluk yang diberi ilmu dan dipilih Allah. Malaikat yang tidak memiliki kehendak bebas mematuhi perintah Allah tanpa ragu, sedangkan manusia seperti Adam diberikan kehendak bebas dan tanggung jawab untuk memilih jalan yang benar. Penghormatan ini menggarisbawahi posisi manusia sebagai makhluk yang mulia karena diberi amanah ilmu. Di era modern ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menggunakan ilmu dengan tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kemampuan berpikir untuk hal-hal yang merusak. Keenam, kemenangan Adam menjadi penghuni surga yang abadi. Meskipun Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, makan buah larangan, mereka segera bertaubat setelah menyadari kesalahannya. Allah kemudian menerima taubat mereka, dan kisah ini menegaskan bahwa manusia selalu diberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Dari surat Toha ayat 122, Allah berfirman, kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya, memberinya petunjuk. Kemenangan Adam adalah simbol dari kemenangan manusia yang mampu mengatasi dosa dan kembali kepada Allah dengan taubat dan perbaikan diri yang akan mengantarkan kembali ke surga sebagai tempat yang abadi. Keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita untuk rendah hati, menjauhi sifat sombong seperti iblis yang akhirnya merusak dirinya sendiri. Kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia, serta tidak menyalahgunakan hal-hal yang merusak. Menerima ujian dan bertobat seperti Adam yang menghadapi cobaan di surga dan akhirnya bertobat. Kita diajarkan untuk menerima kesalahan kita, bertobat dan memperbaiki diri. Menghargai hubungan dengan sama manusia. Adam dan Hawa adalah simbol hubungan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Demikian, dengan memahami kisah ini secara mendalam, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan untuk hidup yang lebih baik dan bertanggung jawab atas anugerah yang Allah berikan. Jawaban bisa dilanjutkan. Baik, berikut penjelasan lebih lanjut dalam terkait sejarah Nabi Adam sebagai hasanah keilmuan yang dapat menjadi pelajaran dan teladan. Penciptaan Adam sebagai khalifah. Selain aspek penciptaan fisik, penciptaan Adam juga terkait dengan konsep khalifah, yaitu peran manusia sebagai wakil Allah di bumi. Surat Al-Baqarah 30 menyebutkan, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya sebagai makhluk biologis, tapi juga sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengelola bumi
serta seluruh ciptaan Allah. Dari perspektif keilmuan modern, peran ini bisa dikaitkan dengan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, menciptakan keadilan sosial, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, yang semuanya menjadi bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Adam sebagai prototipe moral dan intelektual. Sebagai manusia pertama, Adam mewakili model prototipe manusia yang bermoral, spiritual, dan intelektual. Allah memberikan kebebasan kehendak kepada Adam, yang mana hal ini membedakannya dari makhluk lain seperti malaikat. Dengan kemampuan ini, Adam mampu membuat keputusan dan menanggung konsekuensi dari tindakannya. Ini adalah konsep penting yang mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas pilihan hidupnya dan harus berusaha untuk memilih jalan yang benar. Adam, dengan pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah, juga menjadi contoh bagi umat manusia dalam menggunakan akal untuk mengenal ciptaan Allah, berinovasi, dan membangun peradaban sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern, di mana kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi adalah bagian dari manifestasi karunia intelektual yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kesalahan dan rahmat Allah. Kisah Adam yang juga menggambarkan bahwa meskipun manusia memiliki kemauan bebas dan bisa melakukan kesalahan, Allah selalu membuka pintu taubat. Ketika Adam dan Hawa ditangkap oleh iblis untuk menyampaikan perintah Allah dan memakan buah larangan, mereka segera menyadari kesalahan mereka. Dan surat At-Taubah ayat 37, Allah berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Ini mengajarkan kita bahwa kesalahan adalah bagian dari sifat manusia. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bertaubat dan kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran. Kisah ini relevan dengan konsep modern mengenai pemulihan moral dan spiritual setelah melakukan kesalahan, menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi bagi mereka yang dengan tulus kembali kepadanya. Pelajaran tentang hubungan sosial dan keluarga dari kisah penciptaan Adam dan Hawa ini, kita juga belajar tentang pentingnya hubungan antar manusia, khususnya dalam keluarga. Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup berdampingan, saling mendukung, dan melengkapi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, kerjasama, dan saling menghormati dari antar individu. Refleks asana keilmuan modern. Dari sudut pandang keilmuan modern, banyak nilai yang bisa diambil dari kisah Nabi Adam yang relevan dengan konteks zaman sekarang. Pertama, etika ilmu pengetahuan. Adam sebagai penerima ilmu langsung dari Allah mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar alat untuk kepentingan pribadi, melainkan harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Teknologi dan inovasi yang berkembang pesat harus diimbangi dengan etika dan moralitas. Yang dua, kesadaran lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Kisah Nabi Adam bisa dimaknai sebagai pengingat bahwa tugas kita merawat bumi, bukan mengeksploitasi alam secara berlebihan. 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Penciptaan Hawa dari Adam menegaskan konsep bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain. Dalam dunia modern yang serba terhubung,
Nilai ini menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan antar individualitas dan hubungan sosial. Adam dan penghuni surga. Kisah Adam pada akhirnya akan kembali menjadi penghuni surga setelah taubat mengajarkan bahwa tujuan akhir manusia bukanlah hanya kehidupan dunia, melainkan kehidupan kekal di akhirat. Surat Baqarah ayat 38 menegaskan bahwa umat manusia diberi petunjuk agar mereka dapat kembali ke surga. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika datang petunjukku kamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kisah kemenangan Nabi Adam ini menunjukkan bahwa meskipun manusia harus melalui berbagai ujian dan cobaan di dunia, akhir yang baik menanti mereka tetap berpegang pada petunjuk Allah dan membaca dari kesalahan mereka. Dalam konteks modern, ini mengajarkan pentingnya memiliki visi spiritual yang jauh ke depan, tidak hanya fokus pada materi dan duniawi semata. Kesimpulan, kisah Nabi Adam tidak hanya memberi pengalaman historis, tetapi juga kaya akan pelajaran moral, spiritual, dan intelektual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia pertama, Adam meletakkan dasar bagi nilai-nilai seperti ketaatan, tanggung jawab, ilmu pengetahuan, dan penyesalan atas kesalahan. Melalui kisahnya, umat manusia diingatkan tentang pentingnya menjalani hidup dengan ilmu dan moralitas yang seimbang, serta selalu mengarahkan diri kepada Allah untuk mencapai kehidupan abadi di akhirat. Semoga penjelasan ini semakin memperdalam pemahaman Anda dan memberi wawasan luas sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, serta hasanah ilmu pengetahuan atau hasanah keilmuan modern. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Raja Wala 01 tertanda R Suparti SHGMM. Terima kasih kembali Suparti SHGMM. Saya senang informasi ini bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam sehormat saya sampaikan kepada Raja Wala 01. Semoga segala upaya dakwah selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah informasi yang kami berikan dari obrolan ChatGPT yang memberikan hasanah pengetahuan dan keteladanan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafi ayati wa dzikrakam taqabbal minkum kelada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru rahim subhanallah salam wa radawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.